Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan pemirsa langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Yang pertama datang dari BRPT, lebih ke arah buy on weakness, support yang bisa diperhatikan di 1030 hingga 1195. Perbankan big cap BBRI lebih ke arah trading buy 5450 hingga 5900. Jasa marga dari infrastruktur trading buy 4710 hingga 4920. Sementara infrastruktur telekomunikasi ada Telkom juga lebih ke arah trading buy 3880 hingga 4080. BRPT, BBRI, Jasa Marga, dan Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakie, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke BRPT terlebih dahulu. Buy on weakness di level berapa untuk BRPT? Kalau dari pergerakannya ini masih menarik ya, karena kalau kita lihat pergerakan sejak 11 Agustus 2023, support di area 1030 1040 itu cenderung ada potensi untuk rebound dari saham Barito Pacific sendiri ya. Jadi area buy on weakness di 1030 sampai 1050 menarik untuk besok entry buy di Baritonya ya. Resistance terdekat itu di sekitar 1120 sampai 1160-an. Dari sisi trennya seperti apa untuk BRPT Pak, yang sebelumnya sempat diperdagangkan di level 1700-an, kemudian juga hari ini masih bergerak di 1080 meskipun berupaya untuk kembali bergerak menguat ke level atas. Ya, kalau lihat dari pergerakannya sebenarnya kalau kita lihat dalam range 5 sampai 6 bulan terakhir trennya cenderung masih bullish ya, dengan area support di 1030-an ya. Dan kalau kita lihat sejak pertengahan Desember cenderung turun ya, dan atau bearish, cuman area di 1030-an ini cenderung potensi untuk rebound cukup bagus untuk Barito, kecuali turun di bawah 1030 ini kita sebaiknya hindari gitu lah, karena spot berikutnya di 975-an. Cuman kalau besok di 1030 1040 rebound cenderung menarik untuk balik lagi rebound di atas 1120 1160 dan 1215. Apakah range-nya yang tidak terlalu lebar dalam beberapa waktu terakhir sehingga trading lebih direkomendasikan untuk BRPT Pak? Kenaikannya memang secara fundamental harusnya Barito dari grup Pak Prayogo ini lebih menarik ya, karena potensi untuk capital gain atau gain of investment dari anak-anak usahanya cukup tinggi ya, dari cuan, dari brand dan sebagainya. Jadi secara fundamental sebenarnya menurut saya Barito paling menarik sih di antara grup Prayogo yang lainnya ya. Cuman kan kalau kita pergerakan justru lebih lagging dibandingkan anak-anak usahanya, yang ini menarik untuk akumulasi di area supportnya sih. Baik, strategi mungkin dengan kenaikan signifikan kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Yaki? Ya, kalau strateginya masih cenderung buy on support ya, karena memang supportnya levelnya masih terjaga di area 975 sampai 1000-an, dan kalau masih di area situ kita bisa untuk akumulasi buy lagi sih, karena memang resistance terdekatnya itu masih dikawal pakai MA5 itu di area 1250. Kalau kuat di atas MA5 cenderung bullish, kalau nggak kuat kita bisa take profit untuk balik lagi bottom fishing lagi. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari perbankan big cap BBRI Pak, lebih ke arah trading buy. Analisis Anda untuk BBRI? BRI cenderung bullish, cuman memang masih ada minor gap di area 5.500 dan lower Bollinger Band di sekitaran 55-50-an ya. Jadi besok ada potensi untuk BRI untuk menguji di area support 55 sampai 550-an. Cuman kalau lihat dari candle hari ini, potensi untuk teknikal rebound besok cukup bagus. Jadi saya cenderung untuk trading bukan buy on weakness, karena ada potensi untuk besok dibuka langsung reversal dan menguji area resist di 5750 sampai 5875-an. Ketika target price sudah tercapai di 5875-an, sell on strength di sana? Harusnya kalau kuat bertahan di atas 58, potensi untuk hold sih masih bisa terjadi ya, karena masih ada potensi untuk lanjut ke 59 sampai 6075. Baik, dari saham pilihan kedua untuk BBRI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Jasa Marga juga direkomendasikan trading buy. Analisis Anda untuk Jasa Marga? Ya, Jasa Marga secara harga sudah cukup tinggi ya, di atas 4.500. Cuman kalau kita lihat dari trennya masih cukup bullish, dan hari ini juga tutup di atas MA20 dan masih di atas MA50-nya. Jadi ada potensi untuk tren penguatan masih berlanjut ya. Cuman memang yang harus diwaspadai untuk Jasa Marga itu di area resisten di sekitaran
48 sampai 4870 sampai 4.500. Kalau belum kuat di atas 4870 sampai 4870 sampai 4.900. Kalau belum kuat di atas itu cenderung bisa take profit dulu. Cuman kalau bisa break di atas 4.900 ada potensi untuk balik ke area 5.000 sampai 5.100. Stop loss di level berapa Pak untuk Jasa Marga paling tidak untuk meminimalkan profit yang sudah ada sampai sejauh ini dengan beberapa skenario yang sudah Anda sampaikan tadi? Terdekat area stop loss di area 4740 sampai 4770-an. Baik, Jasa Marga penutupan hari ini masih di 4820, menguat di 1,26%, sudah berada di level atas. Tadi ada beberapa skenario untuk resisten selanjutnya 4870 hingga 4900, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom Pak. Range pergerakannya juga tidak cukup lama bertahan ketika menembus di atas level 4.000-an. Analisis Anda untuk Telkom? Ya, Telkom kalau melihat pergerakannya dari sejak awal 2024 agak sideways, cuman memang area 39 sampai 3940-an cenderung untuk buy on weakness ya, dan cenderung rebound dengan resistance terdekat di area 4.000 sampai 4.040-an, karena memang ada minor gap di situ di area 4.040 sampai 4.080-an. Jadi saya lebih menyarankan untuk trading, kenapa? Karena memang masih cenderung sideways dan fluktuatif di area resistance 4.000 4.040, potensi profit ini cukup tinggi sih. Jadi kita beli dengan harga sekarang 3970, besok bisa take profit di area 4.000 sampai 4.040, kalau kuat bisa lanjut ke 4.080 sampai 4150-an. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus dan dipertahankan oleh Telkom ketika support 4.000 cukup kuat Pak, sehingga tidak balik lagi ke level 3.900-an ataupun ke bawahnya? Sebenarnya kalau untuk Telkom sendiri ada dua minor gap ya Mas Dev untuk yang harus bisa ditembus. Yang pertama di gap di 4040 sampai 4080, kalau itu bisa kuat harusnya bisa potensi untuk balik ke atas 4100. Cuman di atas itu juga masih ada gap minor di 4140 4150-an. Jadi kalau memang gap ini belum ketutup, ada potensi secara teknikal untuk dia koreksi lagi. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRPT, BBRI, Jasa Marga, dan juga Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, hari ini cukup banyak pertanyaan masuk Pak. Kita akan coba ulas. Yang pertama terlebih dahulu ada Ibu Sarah Manurung. Terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan PTBA Pak. Sudah rugi di atas 4%. Apakah sebaiknya di hold untuk investasi atau exit terlebih dahulu? Analisis Anda untuk PTBA. Untuk PTBL sendiri punya Ibu Sarah, besok bisa diperhatikan di area support di 2470-an ya. Hati-hati kalau besok PTBA-nya turun di bawah 2470, ada potensi untuk pelemahan lanjutan ke area 2420. Jadi saya sarankan kalau udah turun di atas 2470, mulai lakukan pengurangan atau stop loss ya. Cuman memang besok kalau bisa bertahan di atas 2470, potensi untuk teknikal rebound PTBA cukup bagus ya untuk balik ke atas 2550 sampai 2600-an. Baik, penutupan hari ini di 2510 melemah di 1,18%. Tadi level support yang bisa diwaspadai untuk menentukan langkah investasi selanjutnya ada di 2470. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan untuk CGAS Pak. Emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Ibu Liana dari Surabaya ini sudah mengalami auto reject bawah beberapa kali ini. Hari ini juga melemah, auto reject bawah kembali sudah berada di harga 394. Analisis Anda untuk CGAS meskipun secara teknikal belum ada gambaran penuh mungkin Pak, karena baru saja tercatat atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Ya, besok tentunya bisa Ibu perhatikan di area 372 atau ARB. Kalau harusnya kalau 372 break ini ARB lagi ya. Cuman kalau besok bisa bertahan di atas 372 sampai 382, potensi untuk cegah untuk teknikal rebound cukup bagus ya, dengan resistance terdekat itu di area 400 sampai 436. Jadi Ibu bisa perhatikan besok di area support 372 382 itu kalau break better lepas dulu cegah karena ada potensi untuk turun lanjutan lanjut ke area 308 sampai 320-an. Jadi memang agak jauh ya kalau memang dia break di bawah 372 382 untuk CGAS-nya. Baik, jawaban untuk Ibu Liana dari Surabaya untuk CGAS yang hari ini auto reject bawah di 394 melemah di 24,95%. Pak Yaki, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada Bapak Wimur menanyakan BRPT, tadi pun juga sempat kita ulas dan masuk juga ke dalam saham pilihan hari ini. Saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya.
Saya akan coba cek ini pertanyaan dari Bapak Huanji menanyakan saham CGAS. Tadi baru saja kita ulas dan saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan TPIA Pak. Sudah pegang di 5750. Bagaimana potensinya hingga akhir pekan ini? Target 6050 kira-kira mampu diraih atau tidak? Untuk TPIA Pak Yaki. Oke, kalau TPIA cenderung besok Bapak harus perhatikan area support 5250 ya. Kalau itu turun, support berikutnya cukup jauh ya, di area 4800-an. Cuman kalau besok bisa bertahan di atas 5250, teknik rebound cukup, potensi untuk teknik rebound TPIA cukup bagus dengan resistance terdekat di 5725 dan di 5975-an. Cuman memang harus waspadai area 57 sampai 5775-an. Kalau nggak kuat, potensi untuk koreksi lagi untuk profit taking di TPIA cukup besar sih. Oke. Jadi saran saya cenderung sell on strength sih. Baik, posisi 5750 menyangkut Pak, masih di hold saja untuk saat ini sementara? Masih bisa di hold selama besok TPIA bisa bertahan di atas 52 sampai 5250. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Kalimantan. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Adaro Mineral Pak. ADMR sudah punya di 1300. Seberapa besar potensinya untuk ke 1400-an Pak? Tadi hari ini intraday tertinggi di 1380 Pak Yaki. Ya, kalau kita lihat lebih sempit memang agak tricky ya. ADMR di area 1380-an round banget untuk profit taking atau koreksi lagi. Cuman kalau besok atau lusa bisa break di atas 1400, potensi untuk Adaro untuk balik ke 1455 cukup menarik sih. Jadi besok bisa diperhatikan area 1380 sampai 1400. Kalau nggak kuat cenderung untuk koreksi lagi untuk balik ke area 13 sampai 1325. Cuman kalau bisa break di atas 1380 sampai 1400, resistance berikutnya berarti ada di sekitar 1455 ya. Jadi cenderung masih hold sih. Baik, kita ke Surabaya Pak Yaki, ada Bapak Ari. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Harum Pak. Nyangkut di 1190 di penutupan sesi kedua. Harum hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 6,88%, ditutup di 1150. Nyangkut di 1190, arah selanjutnya untuk Harum Pak Yaki? Ya. Harap diperhatikan Harum besok kalau belum bisa rebound dan bertahan di atas 1170, berarti ada Harum arahnya lebih ke koreksi ya, dengan support terdekat tuh di area 1105. Jadi hati-hati kalau besok Harumnya gagal rebound dan bertahan di atas 1170. Cenderung trennya lebih bearish dengan potensi support terdekat di 1105 dan 1065-an. Baik, selanjutnya ada Ibu Nana Sarnadi. Ya, Ibu Nana Sarnadi, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Inco dan Tins Pak. Prospeknya seperti apa? Kita ke Inco terlebih dahulu. Penutupan sesi kedua hari ini menguat cukup signifikan 2,79%. Sebelumnya Inco lebih cenderung bergerak stagnan ketika saham-saham yang ada di sektor yang sama sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, ini menarik ya untuk Inco besok diperhatikan oleh Ibu di area sekitar 4070 sampai 4080. Kalau besok Inco bisa break dan bertahan di atas 4070, 4080, ada potensi penguatan lanjutan Inco balik ke atas 4150 dan 4150 sampai 4190-an. Cuman kalau besok gagal break dan bertahan di atas 4070, 4080, better Inco-nya profit taking dulu ya dengan support terdekat itu di area 3990-an. Baik, Ibu Nana Sarnadi, terima kasih sudah bergabung. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih juga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Des, sampai selalu. Baik, Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.